Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Zakil Arifai. Saya dari Prodi PBA 2. NIM saya 010525010007. Saya akan menjelaskan apa yang sudah dipertanyakan dalam pelajaran filsafat. Jawaban yang pertama yaitu perbedaan metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Metode ilmiah adalah cara memperoleh pengetahuan yang dilakukan secara teratur, berdasarkan fakta, bisa diuji, dan hasilnya dapat dibuktikan kembali oleh orang lain. Jadi biasanya itu langkahnya dimulai dari mengamati sesuatu, terus membuat hipotesis, lalu melakukan penelitian eksperimen, dan kemudian menarik kesimpulan. Jadi metode ilmiah ini dianggap lebih handal dalam sains modern karena lebih objektif. Hasilnya itu didasarkan pada bukti yang nyata, bisa diuji, tapi bisa juga diuji ulang oleh peneliti lain, dan selalu terbuka untuk diperbaiki jika ditemukan data baru. Jadi, pengetahuan yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan pengetahuan yang hanya berdasarkan dugaan atau keyakinan. Lanjut yang kedua yaitu tentang alur kerja metode abduksi dan perbedaannya dengan deduksi. Abduksi itu dimulai ketika seseorang menemukan suatu fenomena yang tidak biasa atau belum bisa dijelaskan. Nah, dari situ peneliti mencoba mencari kemungkinan penjelas yang paling masuk akal, lalu menjadikannya sebagai hipotesis awal. Setelah hipotesis dibuat, hipotesis tersebut masih harus diuji melalui penelitian lebih lanjut. Nah, jadi perbedaannya dengan deduksi adalah abduksi itu digunakan untuk menghasilkan dugaan atau hipotesis baru. Sedangkan deduksi digunakan untuk menarik kesimpulan dari aturan atau teori yang sudah ada. Jadi abduksi membantu menemukan kemungkinan teori, sedangkan deduksi membantu menguji penerapan teori tersebut pada suatu kasus. Jadi itu perbedaan antara abduksi dan deduksi. Lanjut yang ketiga, jawabannya itu contoh silogisme deduktif yang valid tetapi tidak benar. Contohnya seperti yang pertama, semua burung bisa berenang. Terus juga bisa elang adalah burung. Terus yang ketiga juga bisa jadi elang bisa berenang. Tuh. Cara bentuk logika, silogisme ini valid karena kesimpulannya mengikuti premis yang ada. Namun isinya tidak benar karena premis pertama salah. Tidak semua burung bisa berenang. Hal ini menunjukkan bahwa deduksi hanya menjamin hubungan logis antara premis dan kesimpulan. Bukan menjamin bahwa isi premis tersebut benar. Jika premis awal salah, maka kesimpulan yang dihasilkan juga bisa salah. Dalam penyusunan teori ilmiah, penggunaan deduksi dengan premis yang keliru dapat menghasilkan teori atau kesimpulan yang menyesatkan. Jadi itu contoh silogisme deduktif yang valid tetapi tidak benar. Yang keempat, lanjut adalah hubungan deduksi dan abduksi dalam penelitian ilmiah. Abduksi dan deduksi saling melengkapi. Abduksi digunakan untuk menyusun hipotesis awal ketika peneliti menemukan suatu gejala yang belum bisa dijelaskan. Setelah itu, deduksi digunakan untuk menurunkan prediksi dari hipotesis tersebut. Lalu prediksi itu diuji melalui penelitian. Jadi contohnya kayak penyelidikan polisi, seperti itu. Jadi polisi menemukan sidik jari di tempat kejadian perkara berdasarkan temuan tersebut. Polisi menduga pelakunya adalah seorang yang pernah berada di lokasi. Nah, dugaan tersebut merupakan hasil abduksi.
Terus polisi itu selanjutnya menggunakan deduksi. Jika hipotesis itu benar, maka seharusnya sidik jari di lokasi akan sama dengan sidik jari tersangka. Kalau itu benar ya. Kemudian polisi itu membandingkan hasilnya melalui pemeriksaan laboratorium. Jika cocok, hipotesis semakin kuat. Jika tidak cocok, polisi harus mencari hipotesis lain. Jadi abduksi itu berperan dalam menemukan kemungkinan penjelasan. Sedangkan deduksi membantu menguji apakah penjelasan tersebut sesuai dengan fakta. Jadi itu hubungan deduksi dan abduksi dalam penelitian ilmiah. Lanjut lagi. Yang kelima, yang terakhir, yaitu kelemahan metode abduksi dan peran verifikasi empiris. Kelemahan utama metode abduksi adalah bahwa hasilnya hanya berupa dugaan terbaik. Jadi awalnya itu hanya berupa dugaan terbaik, tidak benar-benar fakta. Belum benar-benar fakta. Bukan kebenaran yang pasti itu. Bisa aja ada penjelasan lain yang lebih tepat, tetapi belum ditemukan. Karena itu hipotesis dari abduksi tidak boleh langsung dianggap benar. Supaya hipotesis tersebut diterima sebagai pengetahuan ilmiah, perlu dilakukan verifikasi empiris, yaitu pengujian melalui observasi, eksperimen, atau pengumpulan data. Jika hasil penelitian tersebut mendukung hipotesis, maka hipotesis menjadi penelitian semakin kuat. Sebaliknya, jika data tidak sesuai, hipotesis harus diperbaiki atau bahkan ditolak. Karena itu, di dalam penelitian ilmiah, abduksi berfungsi untuk menghasilkan ide atau dugaan awal, sedangkan verifikasi empiris berfungsi sebagai penguji agar kesimpulan yang diambil benar-benar sesuai dengan kenyataan. Jadi itu yang dijelaskan dalam kelemahan metode abduksi dan peran verifikasi empiris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.